dan juga Ranger emas. Alright, back to caster. Mulu. Ternyata Yusun-nya di ban. Matodak juga. Atlas. Oke. Oh ini sih ini. Karena Iwan. Respect Iwannya. ban ya. Iwan pernah main Atlas. Wah parah sih Atlasnya. Parah sumpah. Itu kemarin gara-gara itu ya. Itu kan 2-1 sama DreamHack gara-gara pakai Atlas dia. DreamHack yang kena mental kan habis itu? Iya. Terus habis itu Atlasnya dipakai 2 kali kan. Udah langsung auto win. EVOS Todak. Jadi langsung di respect ban oleh teman-teman dari EVOS Singapura. Dan kita melihat apakah dengan adanya Sun Sin yang dibuang sama Todak, mereka benar-benar mau coba untuk memperkecil dan meminimalisir pilihan marksman yang bisa dipakai sama teman-teman dari EVOS Singapura. Tapi jujur Momo-chan ya. Jujur. Sejujurnya orang jujur. Sejujurnya orang jujur. Yes. Ini harus diamanin di Sumralda. Meralda. Di ban maksudnya. Ya, di ban. Diamanin itu dipakai di ban. Di ban. Kalau ini di ban. Jangan sampai diambil karena kemungkinan besar untuk mendapatkan Sumralda itu cukup tinggi di sini, apalagi kalau misalnya Pokemon dari kemana aku lihat main Sumraldanya bagus banget sumpah. Pokemon gonna catch 'em all. Kalau kata Mas Eko bukan Pokemon, Apa? Pikaka. Kenapa Pikaka? Halo, orang mana namanya Pikachu dia bilang Pikaka. Gak tahu. Oh Pikachu, Pikaka. Nih. Pika mungkin ya. Iya, dia Pikaka. Udah amat Eko. Mas. Aduh, keren Ini- jaganya Mas. Ngebuang ke arah lapu-lapu lebih memilih untuk sisi sideline area terlebih dahulu dari EVOS Singapura. Mungkin mengingat dari Todak sendiri di mana seorang X-Ray Ichigo ya? dan juga Iya, iya. Ciku. Masih muda ya dia ya? Masih seumuran gua lah. Tapi nih orang kan bikin pantun tuh bagus ya. Tapi ada orang bikin pantun ragu-ragu. Cakep. Mau denger gak? Enggak. Ikan cupang, ikan teri. Kan gak mau denger. Anu bang, semoga ada anunya. Anu bang, semoga Lagi Indonesia. kalau mau denger dia bacain. Bukan kak ngomongin kalau juga kayak semuanya nonton. Anu, gak jadi anjing. Astaga. Gue udah tahu makanya gue tuh stop. Jangan dilanjut Ranger pasti udah menuju ke sana. Gue bilang udah enggak, gue gak mau denger. Cari pantunnya yang bener dikit. Dia masih maksa loh. Gila. Gue mengenal lo tuh udah 50 tahun Ji. Paham banget gue. Aduh, dan ada Natalia juga yang dibuang oleh tim Todak, berarti melepas Matilda. Apakah Esmeralda bakal dibuang sama EVOS SG karena mereka punya kesempatan untuk ambil Esmeralda. Kalau mereka mau ngelepas Esmeralda ya mereka Ya, kontes duit bareng kali. siapa? Ya, mereka kontes bareng sama Jauhead. Benedetta. Jauhead Benedetta sama Yuzong juga ada. Iya, Matilda juga ada. Matilda betul. Dan siapa yang akan dibuang? Oh Selina. diadu kan? Iya. Selina. Ya mereka harus adu sih, kalau nggak mereka akan rugi banget. Sudah aku bilang. Kita lihat kali ini. Jauhead kah? Enggak sih. Esme ya? Esme harusnya. Oke. Ini Ion ya. Ya, Esme. Oh, gue malah mikirnya Jauhead ya. Aku Bisa jadi. Kebuka banyak banget sih, tapi kayak Matilda deh buat Moon. Pun sakit sih pakai Matilda betul. Jadi side-nya dulu yang diambil, dikuatin. Tapi Eko Esmeralda tuh. Esmeralda, menurut gue Esmeralda kalau gue dari tanknya, dari Cimomo, dari Aku- supportnya ya? Iya, support. Matilda. Oke, itu tiga hero yang cukup. Dan ternyata Ranger emas kali ini yang benar ya. Wow. Kita harus kaget. 3, 2, 1. Wow! Oke, Lanjut. langsung aja. Esmeralda. Esmeralda sudah diamankan seperti yang kudukung. Tapi kali ini dari Force SG. Mereka justru nggak dapat Esmeralda ya, mereka Benedetta. kontes. Ya. Benedetta mereka. Tapi mereka dapat Benedetta, dapat Matilda juga, Yes, Esmeralda. dan dapat Yuzong bahkan. Iya. Kalau mereka mau ambil Yuzong dan juga Benedetta, apakah Matilda Bisa. menjadi top priority? EVOS SG juga main Chol loh. Ya, Iya. JPL. Si JPL. JPL itu bahkan Ciwindang kemarin bilang juga dari zaman MSC 2018-19 gitu. Emang udah pemain cow banget, jadi permainan cownya juga tidak kalah lihainya dengan Leo Murphy. Oh, tapi ternyata kali ini lebih Jauhead milih tuh deh. Jauhead deh. Karena Jauheadnya kebuka. Iya benar. Atau Jauheadnya samping? Jauheadnya tengah. Yakin tengah? Yakin Jipung lain main. JPL yakin tengah? Yakin. Oke. Yang main Benedetta Soul. Soul. Sama kayak kemarin ya. Bagus banget loh Soul main Benedettanya. Bener-bener objektif ke belakang Cibo. Bener-bener Iya. kayak ya udah gue ke belakang, gue bisa ngedive ke belakang. Buat apa? Gue pakai Benedetta kalau nggak bisa ngedive ke belakang. Buat apa? Susah. Hah? Buat Bukan. apa? Itu loh yang buat apa dan di mana? Sedang Oh. apa dan di mana? Tahu aja ya. Oh iya salah. Sorry. Sejak kapan jadi buat apa? Oh, sorry. Udah ganti tuh liriknya. Nggak apa-apa. Oke.
Hayabusa. Oh dia first justru. cepet juga ya ngambil Nah, Hayabusa. Berarti ini Ciku ya? Iya, Ciku. Wah, player assassin Paset kayak keren. Wah, ini Sylvana. Iya, Sylvananya menarik loh. Biar nggak di counter juga sih Hayabusa. Hayabusa tuh paling males banget kalau kena Imperial Justice. Gak bisa kemana-mana, bos. Lo ulti aja cuma Astrat udah kelar ulti Iya. lo. Ulti tercepat Hayabusa adalah ketika ditangkap oleh sangkar burung dari Imperial Justice-nya Sylvan. Benar. Tapi di sisi lain kita lihat juga ya. Satu pick kali ini Cow. dari TI Posesi. Enggak dia ngomong, enggak pakai cow. Gak mau main Ayo, Soul nih. Setland. Ya, Loi. Soul Setland? Matilda enggak? Ya, Matilda sih maybe. kayak. Kalau nggak Matilda, Chow. Loi. Iya, aku tuh nggak tahu mikirnya. Oh, Kari! Kari! Kemarin kita baru bahas loh padahal. Ini Ranger Iya. Mas juga baru bahas semalam ya. Iya. Iya. Dimana Kari itu kalau misalnya ketemu Setland yang tebel-tebel, udah makan apa buat dia? Tapi nggak bisa untuk Kari sekarang. Tapi kalau karirnya di mid gimana? Karinya di mid, wah setuju. Setuju. Jadi Kari di mid. jungler? Iya, Kari di mid setuju. Karinya di side berat banget. Farmingnya lama. Terus juga mungkin kalau bisa dibilang bakal di-ganking terus. Escape mekanismenya juga nggak ada, cuma satu doang kan? Dari, Tapi dari resikonya- Phantom Step dia. Resikonya rotasi dari mid laner akan jauh lebih lambat dibandingkan Hayabusa. Ya itulah Dan- gunanya Benedetta. Yes, dan yang bakal lebih aktif tuh side-nya dan juga dari tank-tanknya sih. Which is, ini sebenarnya Johet kalau misalnya jadi tank lebih enak sih untuk dia rotasinya dikomboin sama satu. Harusnya Matilda enak gitu loh, kalau nggak di ban ya. Bener. Untuk early ngeganggunya enak loh. Ada Johet, ada Matilda. Tapi kalau misalkan di ban, Luyi mungkin jadi pilihan. Iya, Lui. Seperti yang kalian bilang ya. Tapi kalau aku lihat ya, Matilda ini lebih proper ya kan. Kalau misalnya siapa Karinya di mid. Iya. Karena kan bisa jemput-jemput gitu kan kayak krrr, Karinya dateng. Oh iya. Guiding win. Guiding win. Ya, bisa gitu datang. Bener Karinya datang. Iya. Cek, langsung Gak kayak cuma gitu. Kari sih. Iya. Kita juga bisa. Semuanya. Kan Tapi- kita ke Singapura. Iya kita Singapura langsung. Terbang langsung sana. Bisa lebih enak tuh kalau misalnya Matilda soalnya rotasinya bakal cepet banget. Itu kan yang dipermasalahkan sama Cornet, rotasinya agak sedikit terlambat. Untuk mengimbanginya. Ya itu tadi Iya yang gue kan? bilang sebenarnya Karinya yang lambat. Bener. Makanya orang-orang lainnya, sisi side-nya Yang dan juga ngimbangin. tanknya. Yes, apalagi ada Jauhead. Makanya tadi gue bilang Jauhead sama Matilda tuh early-nya kuat. Makanya kalau pakai Matilda setidaknya Karinya lebih ngimbangin lagi dari side-side-nya. Jadi side-nya nggak harus ekstra kerja 24 jam nonstop. Kebetulan nggak ada sih satu game sampai 24 jam. Maksudnya nggak usah lembur lah. Iya. Ya, jadi kayak lebih enak main. Nah, cowoknya nggak main mereka. juga lumayan lama. tuh. Mereka nggak bakal main cow. Cownya untuk JPL doang kayaknya menurut aku Cimomo. Ketika dia bermain cow ya itu khusus JPL. Side-nya karena ini kan dipakai soul ya kemungkinan besar ya. Iya. Dengan so taunya aku ya. Nah, Ini pakai Benedetta soul. ya. Pokemon tuh bakal pakai hard carry. Entah pakai hard carry fighter, hard carry pakai siapa tahu bisa ke marksman atau enggak carry yang bisa dibilang mage. Jungle bisa jadi. Karit. Harit bisa jadi. Ya kan? Oke. Makanya aku masih belum tahu juga nih. Tapi kalau kita lihat di sini mereka ngebuang ke arah Rafaela. Dari Todak. Rafaela. Mungkin ada Oh, mungkin buat gameplay. escape mechanism kali ya. Atau enggak gameplay? Gameplay dari tim EVOS SG dengan Rafaela gak ada yang tahu. Mereka pas kemarin scream gitu ya pakai Rafaela. Kayak ini aja kayak pas Udil nge-ban Rafaela kan? Oh, kalau itu kan memang respect band. Ya makanya mungkin mereka lebih tahu. Kalau misalnya Rafaela ternyata adalah salah satu meta yang disimpan oleh tim EVOS SG. Iya, Bener gak? bisa jadi. Tapi Matilda kali ini Matilda ya. yang akan menjadi pilihan untuk teman-teman dari tim EVOS SG dengan guiding win ya akan membantu teman-teman dari EVOS SG untuk mendapatkan movement speed dan bahkan shield tambahan kali ini. Dan ada Cloud yang sudah diamankan oleh Todak di sini untuk bentar, ini buat Ciku berarti. Nah, berarti mid lanernya Hayabusa tetap. Hayabusa siapa yang pakai Formage? Ini satu set lagi, satu support ya. Luyi kah? Atau enggak Parsia sih harusnya. Parsia sih. Parsa Parsia enak sih kombonya sama Sylvana. Parsa Sylvana sama Esme kombonya enak kalau misalkan Parsia. Parsa Lui, kita lihat. Terus masuk Cikunya Blazing Duet. Oh, tapi tadi. Oh, supportnya supportnya Sylvana. Sylvana sih. Oke. Interesting. Oke, menarik. Karena emang kalau misalnya dilihat dari sampingnya menurut gua yang bakal ngeteng ujung-ujungnya adalah pastinya Esmeralda. Jadi Iya, di era kalau late game ya. kalau mereka maksain satu support match lagi
akan sangat tipis sih di awal-awal. Kayak Sylvana, setank-tanknya Sylvana menurut gua tidak setebal KB kalau pakai Sylvana ya. Bener. Dengan Tenacity. Bener dengan Tenacity-nya. Tapi satu pick terakhirnya sangat menentukan gameplay dari tim EVOS SG dan masih sedikit membingungkan. Kemungkinan besar bakal ke arah Factor. Side ya? Iya, kemungkinan besar. Factor Ayo Ji, side cepet untuk sebagai pemain side. yang dipakai sama Pokemon. Chang'e. Gunniver. Kalau Gak gua asal sih. Iya benar. Gak Khalid. gua asal. Univer. Apa kamu Pak? Yusung. Khalid. Iya, Khalid masih ada. Khalid. Yusung kan di band sayang. Iya, usernya bu. Oh, Wen. Salah semua ternyata Wan. 2 mm 2 mm. dengan satu Assassin Fighter Benedetta dan ini entah kenapa ya. Tapi mereka kurang defense-nya nggak sih? Berarti ini yang main Jauh. enggak. Yang main Benedetta kayaknya bukan Soul. Kalau begini kayaknya Yang menurut aku. ex-villain-nya. Kayaknya ya, aku so tau ya deh. Well, tapi Siapa? kalian harus Yang main memilih. Benedetta. Pokemon. Pokemon. Potato di mid. Foto udah pasti jungler. Ambil jungler pakai kari harusnya. Gak mungkin one-one di mid. Ini Oke. one-one lawan ini soalnya nih. One-one lawan Smeralda. Guys, Enak. waktunya memilih antara Todak dan juga EVOS. Todak gue. Cornet. Todak. Todak gue. Gue Todak gue. Oke, aku akan Walaupun prediksi gue EVOS SG tapi kali ini ngeliat draft gue kayak Todak. go for EVOS SG. So, 2 Todak dan 1 EVOS SG. Ini dia dalam prediction kita di mana kita sebenarnya agak bingung ya dari draft pick-nya karena Dari draft nggak ada bisa draft, dibilang Todak. kayak EVOS mereka kuat banget dari sisi damage outputnya. EVOS kuat banget di super duper late game. Yes. Atau anggaplah di late game. Tapi early-nya menurut gue akan berat dengan 2 hero yang butuh farming dan sangat amat tipis marksman-nya ada Kari sama Wan. Yap, dan kita akan melihat seperti apakah dari EVOS Singapura mereka bisa tahan sampai bawa game ini ke arah late game atau justru dari Todak yang akan memaksimalkan performa mereka di area early phase-nya. Langsung saja masuk ke game yang pertama antara Todak dan juga EVOS Singapura dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas bersama dengan Mochan. Alright, terima kasih banyak Momochan dan kita bakal lihat apakah pasukan dari Todak yang berjaya ataukah EVOS SG kali ini. Dan ternyata masih Soul yang Soul. dipercayakan, Soul. masih yang dipercayakan oleh Soul. Wah, ini nggak enaknya kalau misalkan side lane itu motong duluan ya. Dalam artian dia mencoba untuk motong tapi digagalkan karena ada satu tank yang nge-cover juga dari cloud-nya. Jadi harus direlakan mungkin satu wave yang akan di zoning sama kedua player di arah bottom lane ada Tigreal dan juga dari cloud-nya. Oh, dan adanya mencoba untuk membantu pergerakan, tapi kali ini ternyata masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan Moon yang terkena damage cukup besar, bakal Masih ada jebong lah. flicker. Kalau bisa melempar seorang Moon bakal terjadi first blood dan gak berhasil. Yes, dan bakal di-cover habis-habisan ternyata cloud-nya tapi Soul harusnya masih bisa survive walaupun hanya dengan menggunakan execute tapi dia kehilangan banyak banget wave-nya. Ini bakal menjadi kerugian juga untuk side sekelas Benedetta untuk mendapatkan level keempatnya. Ditambah lagi formasinya ini kenyang banget. Dia farmingnya bakal enak banget tapi rekursanya mau diamanin sama Karinya dan langsung mendapatkan level keempatnya Cimomo. Yes, kalau aku bilang sih memang dari EVOS mereka tahu ya di area early phase-nya ini Todak kuat banget. So Benar. mereka mau nggak mau mereka bakal coba untuk pukul mundur teman-teman dari EVOS dan mungkin lebih memaksimalkan di area sisi laning-nya kali. Oke. Mereka nggak biarin Todak tuh nge-push lane-nya dan bahkan bisa masuk ke arah jungle-jungle dari teman-teman dari EVOS SG. Nah, bahkan ini juga tidak sesuai dengan prediksi Iya. Cornet ya. Ternyata malah dari Karinya ikutan roaming juga. Aktif juga Bun ya ternyata. Dia benar-benar ikutan roaming untuk farming. Kemudian untuk ganking-gankingnya juga bersama dengan JPL-nya. Sama si ini juga. Sama Si Ion ya. Iya, bisa dibilang mungkin karena mereka kurang juga ya untuk sisi open vision-nya karena cuma ada GPL kan sebenarnya yang bisa rotasi. Soul dan juga Wenwen bakal stay di lane-nya masing-masing. So mau nggak mau dari potensi harus ikut untuk rotasi deh daripada dia di ganking. Sakit banget spiralnya nggak berhasil untuk ditumbangkan tapi kita sini. Oh, kombonya X-ray bagus banget Polystar Moon-nya. Tapi masih ada flicker dari JPL-nya, masih ada Ion juga yang menyelamatkan dirinya dilempar ejector dan bahkan sayang sekali dari shadow kill-nya. Nggak berhasil dapetin siapapun. Todak melewatkan sedikit kesempatan mereka untuk dapetin first blood-nya. Itu padahal bisa aja tadi. Ya, sebenarnya bisa aja kalau Pas misalkan X-ray masuk ya. Tapi meskipun begitu, Turtle kali ini bakal free banget. Dan kalau misalnya mau di kontes ini bakal bahaya banget. Karena Gak ada lihat, retri karinya. gak ada retribution. Sedangkan Profesor bagus retribution banget bakal di Justice ya. diberitakan. Oh Dan my. bahkan first blood dan justru malah Todak yang kali ini dibalikin Cimomo. Yang sebenarnya mereka melakukan agresif dari awal. Dan mereka menyia-nyiakan beberapa momen tadi. Momentum yang dilakukan oleh teman-teman dari Todak justru malah dibalikin ketika EVOS SG sudah menzoning juga di daerah turtle-nya. Iya bisa dibilang apa ya, EVOS SG mereka tahu mereka benar-benar nggak boleh disetir di area early sih. So mau nggak mau mereka aduin, mereka kontes dan
mereka tarik ulur sih kalau aku bilang. Mereka nggak commit juga nggak terlalu over commit gitu. Tapi sayang sekali kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan Chico harus ditumbangkan oleh EVOS SG. Berhasil mendapatkan poin tambahan, 3 poin sudah diamankan oleh EVOS SG kali ini. Untuk di menit yang ketiga, apakah bakal coba dipaksakan di arah mid? Karena dari Ion udah mulai setup langsung ada Imperial Justice ya Bengorne. Implosionnya juga terkena satu orang, tapi Soulnya masih bisa lolos JPL. Mau lempar nggak ada flicker tapi tampaknya. Jadi lebih milih untuk menahan lagi ejectornya. Dan bahkan Potato yang kita lihat, yang kita prediksi atau lebih tepatnya Cornet prediksi bakal farming dan farming, tapi dia lebih aktif, benar-benar ikut ngegeng juga, dilempar minusnya ejector yang Moon, tidak ada flicker, tidak ada spiral juga, baru ada spiralnya tapi tidak bisa bertahan dan langsung diamankan begitu saja. Kari yang mendapatkan 1 poin tambahan lagi, 2 poin kill. Bener-bener dikasih ke arah seorang Potato, tapi kali ini di arah top lane Wang-Wangnya bener-bener free dan ini bisa menjadi bahaya untuk tim Todak. Di early game aja Wang-Wangnya udah free dan langsung bakal coba dipaksa ke dalam, ada X dan Shadow Kill. Masih bisa diamankan, masih bisa berhasil untuk kabur. 2 rotasi ke arah top lane dari seorang Matilda bersama dengan Jawed dan Formis bakal menjadi incaran untuk kali ini. Aegisnya benar-benar menyelamatkan dari Shadow Kill yang dilakukan oleh Hayabusa, tapi ada JPL, ada Formate juga yang sudah mengetahui posisinya ejector begitu saja. Ada Ion juga mencoba untuk mengharas tapi terkena blue buff. Ada Moon, where's the Imperial Justice, terkena 2, kombonya mulai connect dan ada Polisarmon dan bahkan combo implosion dia dari seorang Cyclone dan langsung flicker ke belakang. JPL, one more hit, ejector, masih ada Second Eye. Ion dan JPL berkali-kali berhasil selamat dari GG yang dilakukan Todak. 2 orang Sakaratul Maut masih bisa berhasil, sedangkan itu Soul bakal coba untuk menggeser ke arah belakang, mencoba mengganggu para pemain dari tim Todak supaya tak ada yang bisa melakukan turtle. Tapi kali ini Forbis akhirnya berhasil mendapatkan purple buff-nya setelah diganggu di wave yang sebelumnya. Dan lihat Pokemon enak banget, seperti yang aku bilang, lawan Esmeralda, Wang-Wang itu enak banget dan pasti ditaruh di lane sama Esmeralda. Yes, sudah ada Retribution. Brute Force juga diamani sama Soulnya, diamankan lagi turtle-nya oleh Potato. Dari formasi yang kali ini mulai kesusul pelan-pelan sama Karinya, bahkan yang tadinya Kari beda 1 level tapi sekarang udah beda 2 level sama Hayabusanya. Dilempar ejector, X-Ray mencoba untuk bertahan, tidak ada Purify, tidak ada ultimate lagi dan masih bisa untuk bertahan tampaknya. Ciku mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret di arah mid lane, sedangkan Ciku kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu dan buffnya masih coba dikasih kepada seorang Formis. Karena belum di arah late game sekali dan Ciku kayaknya untuk megang buff di sekarang, apakah bakal dikasih? Oh dikasih! Oh dikasih! Yes, ternyata dikasih. Formis lebih milih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu, sedangkan masih menang. Tapi mereka udah percaya game ini akan di-drag ke arah belakang banget. Iya, ini bakal di-drag ke arah belakang banget, jadi lebih baik Ciku yang dikasih ngambil ke asuransinya ya. yes, red buff terlebih dahulu, dapetin dari orange buff-nya dan dia bakal lebih farming atau lebih kuat di arah laning-nya. Tapi kali ini di arah belakang, lihat Imperial Justice gak berhasil mendapatkan siapapun dan para pemain dari tim Todak harusnya mundur sih. Gak boleh terlalu offside agresif seperti awal-awal. Yes, ini tinggal menunggu kalau ada tim fight 5 lawan 5, tinggal menunggu combo yang dilakukan oleh Tigreal. Juga dari seorang, tapi ada ultimate Cikunya. Lihat lagi duetnya udah mulai sakit banget, tapi Ciku lebih milih untuk balik ke arah belakang. Dan Tigreal ya hanya terkena 1-2 implosion ya. Formace masih mencoba bertahan, dikejar lagi ada final blow. Ada stiker info dan itu membawa dirinya kematian dari seorang Hayabusanya. Udah nggak bisa kemana-mana, Hayabusa memilih untuk sabar dan Ciku memilih untuk mundur terlebih dahulu di arah top lane. Dari X-Ray berhasil mendapatkan 1 turret harusnya. Tak ada pengawalan sama sekali. Bahkan Wang-Wangnya memilih untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu, Bung Cornel. Yes. Masih cukup imbang tampaknya Cimomo. Iya. Dengan gold yang didapat dari kedua tim. Bisa dibilang kayak EVO Singapura mereka nggak mau terlalu paksain overcommit di area early sih. Karena mereka secara dari Todak sendiri punya Formace, punya Moon untuk inisiasi. Kalau kombonya masuk semua ini bakalan sedikit sulit. Iwan dimana implosinya dari tadi on point juga. Benar. Dan bisa dibilang dengan Ciku yang udah punya Blazing Duet dan punya stack yang cukup cepat, mungkin dia nggak punya damage, tapi dia bisa jadi inisiasi yang bagus juga dari Todak. Yes, pada sini sudah ada turtle yang terakhir tampaknya ada Target Hammer dikeluarkan damage yang terlalu menyakitkan. Langsung di retribution lagi Karinya. Benar-benar nggak mau kehilangan turtle-nya, tapi sebenarnya ini space created juga untuk Esmeraldanya yang mencoba untuk nge-push di arah top lane. Tapi ayo sekarang, lihat Messi duetnya, sakit banget Ciku. Mencoba untuk mengejar Potato-nya tapi tidak memaksakan. Ada Moon dan juga ada Aeon-nya, terkena sakit hammer tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dari Pokemon-nya, masih bisa survive. Dan X-Ray mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia incar di arah atas. Bukan jodoh, bukan pacar, tapi turretnya.
Yes, turretnya berhasil diamankan. Dan Soul kali ini mencoba untuk melakukan rotasi, membantu pergerakan di arah top lane, tapi terlambat. Sedangkan itu Pokemon di arah bottom lane, PKK berhasil mendapatkan satu buah turret. Di arah top lane, red buff atau orange buff dari EVOS SG harus direlakan dari seorang Potato. Ini bakal menjadi keadaan yang cukup berubah juga. X-ray-nya diserang, ada Purify masih mencoba untuk kabur. JPL tidak ada ejector dan Potato juga tidak berhasil mengejar diserang X-ray-nya. Ini kondisinya mulai berbalik pelan-pelan walaupun turtle diamankan oleh EVOS SG. Bahkan dari turtle pertama juga EVOS SG, tapi lihat goldnya masih diunggulkan oleh Todak Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Potato memberikan damage di arah belakang free, tapi ingat core dari tim Todak belum ada yang dekat. Dan kalau misalnya EVOS SG memasangkan ribut dan ini cukup berbahaya, lihat udah lempar ke arah belakang dari seorang X-ray. Tahu lihat di sini Potatonya terbuka dengan sangat lewat terbaca blessing duet. Oh, bakat yang bukan 15 miliar berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. 3 poin kill dengan wombo combo combro. Kalau kata Bude Monster, di arah mid lane-nya ada tas-tas juga tadi ada Hayabusanya, tapi Pokemon ini tinggal menunggu sebenarnya EVOS SG kalau lebih sabar lagi nunggu sampai core-core jadi. EVOS Soul hati-hati. Terkena second hammer dan langsung combo dengan Sora Esmeralda-nya. 9-5 kedudukan sementara Todak. Gila nih, disodok-sodok. Iya, Ini serem gara- gak sih lo? Soalnya udah mau masuk, didorong, disabet, diintep. Udah dia, udah lah bang, apa pasrah lah bang. Ini Perkosaan deh, gara-gara Bang, udah turret begitu atas doang. juga udah jebol sih sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu terlalu pusing sama turret atas. Mereka tinggal push di bagian tengah sama bawahnya aja. Dan salahnya EVOS SG mereka ngeladenin gitu. Kayak mereka harusnya coba untuk tarik ulur Tapi terlebih dahulu, gila sih, clear bener loh. minion. Dan Chico kalau kita lihat dia Goldnya ya 7.000 sendiri. 7.800 loh. Dia memang sebenarnya Benar-benar fokus tadi farming. free banget farmingannya di yes, area yes. early. Itu enaknya kalau aku nggak tahu kenapa ya. Terus dia udah punya DHS. Walaupun Ciku beberapa kali tumbang pakai cloudnya, tapi aku tetap setuju sama dia dengan emblem killing spree-nya. Killing spree, Iya, Dibandingkan killing spree support dia. ya, support. Aku soalnya gini, dengan emblem support mungkin emang dengan adu tambahan, tapi ketika nanti di arah late game pasti bisa kekejar. Sedangkan cloud itu Apalagi hero-nya dia di hero-hero samping late lagi. game. Iya. Pakai Purify, nggak pakai apa Retribution. Tinggal roamingnya nggak terlalu sering aja, Ah. karena EXP di lane itu lebih gede dibandingkan kalau misalnya side lane tuh roaming gitu dan nggak dapat kill. Oke. Sudah mulai di zoning, masih belum menit 12, Lordnya masih anak kecil, masih berwarna ungu janda. Masih mencoba untuk menzoning saja Ion, lagi-lagi second hammer ya cukup mengganggu. Implosion mengincar ke arah seorang Soulnya, tapi JPL di sana mencoba di-injector, mencoba untuk bertahan. Final blow-nya juga kena, tapi lihat kombonya Connect, Impro Justice, dan bakal hilang satu persatu. Bawa kemana Potato juga harus hilang. 2 orang dari EVOS SG, say what Ranger Mas. Ini bencana, Ciku lagi-lagi cloudnya. Mirip Ranger Emas membuka momentum walaupun gak dapat point kill dan memilih untuk mundur kembali dan menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Lihat. Ketika difokuskan ke satu hero, Ciku tahu stacknya lagi 10. Dia Benar. lihat ada satu hero, dia buka karena dia sadar. Dia percaya teman-temannya bakal follow up. Terima kasih banyak Bung KB dan kawan-kawanku yang selalu percaya ketika saya buka. Yes, that's right. Itu benar banget ketika semua kata di set di sini. Lagi-lagi berat justice-nya. Sangkar burung JPL mau kemana sayang? Tetap bersamaku Sylvana. Aku akan memeluk murat erat sayang. Silvana, oh nana. Hey! Nana. Sylvana, oh nada. Hey! Dan ternyata Bapak Lo terhormat di arah top lane. Seorang diri, tak ada pengawalan yang cukup ketat dari EVOS SG. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG sedikit ketakutan. Kenapa? Karena 3 lane yang berbeda sudah menuju ke arah ini. Tertarik, Bung Cornet That's bagaikan ini petir, bukan sembarang petir, bakal menjantung hantam semua EVOS SG. Yes, but lihat di arah bottom lane-nya. Dengan satu gerobak terakhir saja mencoba untuk mendapatkan inhibitor, tapi langsung dibersihkan oleh final blow dari seorang Soulnya. Ini minionnya masih super minion di arah tengahnya, mencoba untuk masuk. Ada 1, 2, 3, 4. Dari Moonnya agak sedikit jauh, belum ada Imperial Justice yang dikeluarkan. Masih mencoba untuk stun, mencoba untuk memberikan space lagi di arah atasnya Pokemon. Harus hati-hati, ada lagi-lagi sangkar burungnya terkena JPL. Tapi kita lihat sini Reonnya, langsung sang hammer juga. Belum ada Implosion yang flicker ke arah belakang. Implosion yang baru dikeluarkan, terkena lagi. 3 orang, bahkan ada 4 orang tersisa. Soul versus everybody. Impotensi, can you do it? Can you survive? Melawan 3 orang Soulnya sendirian. Dan tampaknya tidak bisa. Wipe out. Todak mengamankan game yang pertama. Pasukan Todak berjaya mengamankan
mengamankan game yang pertama kali ini. Dahlia Ciku bermain dengan luar biasa. Cloud dari Ciku memberikan pressure, memberikan distraction dan bahkan Ciku tershutdown tapi kawan-kawannya berhasil mendapatkan kemenangan. Pasukan Todak berjaya menuju ke game yang kedua. Dan ini keputusan dari junglernya juga justru bisa saya pelajari sebenarnya. Ketika langsung dikasih ke arah Cloud-nya dibiarkan farming terus menerus yang sebenarnya adalah asuransi untuk backup damage di arah mid game atau late game atau bahkan super duper late game. Tapi ternyata Cloud-nya yang justru bakal nge-carry dan juga bisa menjadi inisiator yang sangat amat baik untuk teman-temannya. Yes, percayakan sama Cloud-nya dan itu benar. Kalau Terjadi, misalnya Cikunya nggak percaya, mungkin dia nggak buka, nggak ada yang follow up. Iya. Itu sekarang tuh kayak pulang-pulang kayak tadi di awal dong, kayak Jepung lah pulang berhasil. Tapi ini kalau misalnya di follow up, at least mereka dapat satu, tukar satu itu udah untung banget. Karena ketika di arah menit ke 10 kayak tadi, itu tukar satu, dia dapat Lord. Dapat Lord satu, ingat kata LG, Lord pertama sekarang tuh sangat menguntungkan. Karena super minionnya bakal lebih sakit. Kalau misalnya, Updatean baru untuk patch iya, baru. karena kalau Lordnya nggak dikawal, yang lain itu bisa dapetin inhibitor dengan gampang. Tapi kalau Lordnya yang dikawal, mereka fokus ke 3 lane, mereka bakal pecah dan pasti dipastikan satu sisi bakal ada yang bolong. Itu. Wow, luar biasa sekali. Tapi sebenarnya dari EVOS SG mereka juga sebenarnya udah menahan di area early phase-nya. Early, bener. Tapi ketika mereka tahu Ciku udah memiliki damage yang cukup memungkinkan untuk melakukan inisiasi dan di follow up dengan sangat amat baik oleh tim Todak, mereka mau tidak mau mereka harus kayak ya antara leave it or do it gitu. Ketika mereka tahu misalnya ada inisiasi yang dibuka sama seorang Cloud-nya, mereka coba untuk follow up, tapi sayang sekali mereka tidak menyangka ada Esmeralda yang datang, lalu ada Tigreal yang kita tahu implosionnya selalu on point, dan lagi-lagi Sylvana yang menjadi satu hero yang benar-benar nyusahin banget gitu loh. Gak ada yang bisa expect kalau misalnya tiba-tiba ada Imperial Justice yang datang tiba-tiba, dan bahkan itu di follow up sangat baik oleh Todak. Bisa dibilang setup yang dibawakan sama Todak ini bisa dibilang kayak bagus banget, perfect banget. Ketika Sylvana yang masuk, Claudanya inisiasi langsung, mungkin Claudanya nggak bisa ngedapetin point kill, tapi permasalahannya itu membuat Hayabusa menjadi free hit dan bisa memberikan shadow kill, dan bahkan Esmeralda bisa tahan badan menggantikan Sylvana yang mungkin Imperial Justice-nya hanya kena 1-2 hero. Tapi sejauh mata aku memandang dari tadi, kayaknya Sylvana juga on point terus deh. Iya memang, iya. Dan makanya aku bilang ketika dia masuk dengan Imperial Justice, follow up dari Todaknya sih yang bagus. Dan bahkan ada beberapa kayak momen sebenarnya bisa kena 3 atau kena 2, tapi ada satu yang lolos itu karena Purify. Purify, iya. Udah fix banget cuma gara-gara Purify. Contohnya tuh kayak di war terakhir tuh kalau nggak salah Matildanya ya Purify. Jadi kayak udah masuk di dalam, tapi yang benar-benar dipeluk sama Sylvananya cuma satu. Cuma satu ya. JPL. Biar nggak bisa kemana-mana. Sayang banget sama Johet. Iya nggak bisa kemana-mana bro. Udah abis itu udah gak ada yang bisa tahan badan lagi di area depan. Benedetta udah Johet. pasti bakal ngincer ke arah belakang. When carry kita tahu setipis apa yang sebenarnya ini hero-hero semua super duper late game. Dan EVOS Singapura mereka nggak bisa tahan semuanya. Kayak ketika ada inisiasi yang masuk, bingung EVOS Singapura mau nujuin ke siapa gitu loh. Bahkan tadi pemilihan item dari Karinya menurut aku udah wise banget. Dia bikin ada satu momen ya Ya, WON. tapi Tengah. tetap aja ketika WON udah Sulit. jadi tetap ada beberapa damage magic WON yang tuh masuk cuma dan kayak kayak 2 detik habis itu Iya. bye-bye. Bahkan kalau misalnya kalian sadar, Nggak, ultinya gua nggak Cloud sadar. itu Hah? yang nge-trigger WWN. Cuma trigger Iya, doang. iya makanya aku bilang. Ke-trigger tas udah WWN nyala dia mundur, udah sisanya yang masuk Sisanya si ya. Formis. trigger tuh yang punya implosion. Nah itu dia. Bener banget. Trigger Cikrel. Tapi enggak sih. Tigreal kan sarapan. bubur. Tigreal. Cereal. Oh sorry. Cereal. Astaga. Tapi ya sebenarnya nih Gue ya. lagi mikir lagi nih. Sebenarnya ini bukan permasalahan siapa yang mulai duluan sih, tapi follow up-nya. Jadi cowok atau cewek? Todak. Cowok atau cewek yang mulai duluan? Siapapun yang memulai. Cewek pasti yang mau mulai pertengkaran mah nggak jauh. Ya ampun, kenapa sih hari-hari? Ih, kenapa sih kamu, Iya, negatif tinggi mulu sama cewek. Jangan gitu dong. Pantesan jomblo. Ih, Kenapa kamu jadi belok? Tapi memang sih aku akuin Todak setup-nya bagus banget. Kamu akuin. Ku akui diriku mulai sempat ku memuji. Dan ini adalah item build dari game kita Jangan yang pertama. pikir aku Di mana jatuh Todak dan cinta. juga EVOS Singapura. Todak berhasil bermain dengan cukup sabar membuat space ke arah seorang Ciku. Gini mana tuh lihat 11.000 dipegang sama Ciku dan itu udah level max di sini. Dia item pertamanya Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword, langsung ada WON juga. Bahkan dia bikin damage reduction dari Queen's Wing-nya.
dan juga ada Corrosion Sight. Dia mau bikin DHS atau bikin Corrosion ya? Siapa? Kari. DHS lah. DHS. bukan DHS Corrosion. lah. DHS harusnya. Bukan Corrosion. bukan. Bukan Kali nyari nggak movement dapat speed. banget pakai Corrosion. Soalnya kan bisa jadi buat movement speed sama attack speed. Benar, tapi dia kalau mau rontokin depannya macam-macam Tigreal, dia harus pakai DHS. Dia pakai Tetap Corrosion. DHS walaupun dia punya pasif yang kuat. Tetap. Bahkan DHS yang bakal ngancurin dia, paling enak banget. Jadi DHS ngancurin dia, si Kari. Ngancurin dia dan hubungannya. Oke. Ini kalau menurut aku ya, aku ini belajar dari si Geralt. Jill. Ini abis dia bikin sepatu itu, kan, Gerard Jill. iya, Endless, dia harus bikin sayap. Damage reduction ya. Harus. Iya harusnya Nggak bikin harus sayap. Iya nggak maksudnya, iya dah. Mungkin buat aku ya. Kan dia lagi wise aku bilang. Iya makanya, maksudnya sayap kenapa? Dia tuh bakal enak banget untuk teamfight atau roaming ke arah cloudnya. Dia nggak bakal sulit untuk Tapi masuk. setauku sayap itu lebih mahal deh. 2000-an. Dan abis itu ketika dia bikin sayap, nah entah DHS atau WON itu pilihannya terserah. Yang penting Endless, sayap, itu udah enak banget. Apalagi lawan Esmeralda. Mahal cuy. Kalau enggak Thunderbelt. Mahal. Sayap itu mahal 2200. Thunderbelt berapa? Kalau misalkan Wind of Nature 1910. Thunderbelt? Thunderbelt itu 2200 lebih mahal lagi. Wah, Jauh lebih mahal. lagi, iya. Nah, itu dia mungkin makanya gue bilang sebenarnya dari Karinya tuh udah wise banget untuk pemilihan second item dia untuk core item dia itu dia memilih untuk mengcounter dari cloudnya udah sangat kaya.